Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Smart semuanya. Senang sekali saya Maulidia berjumpa dengan Sobat semua dalam episode ini Rabu Bicara Bu kali ini. Nah kali ini saya tentu tidak sendiri Bu sebagai pembawa acara. Kita telah kehadiran seorang narasumber dari Balai Besar Rehabilitasi. Beliau adalah Dokter Ahli Madya dari Balai Besar Rehabilitasi BNN RI Lido Bogor. Beliau adalah Ibu Dokter Elvina Catherine Sahusilawani, spesialis kejiwaan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa. Bisa menyapa dulu Bu kepada Sobat Smart semua yang ada di rumah? Halo, selamat pagi semuanya. Iya. Apa kabar? Semoga sehat semua ya Bu. Amin. Nah Sobat Smart, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental Ibu nih Bu. Karena berdasarkan data BNN terbaru nih Bu, terjadi peningkatan angka kasus penyalahgunaan narkoba setahun terakhir ini dari kalangan ibu rumah tangga nih. Dari tahun 2019 yang tadinya 0,2% menjadi 1,2% Bu. Apalagi di tahun 2021 kemarin kita juga tahu nih Bu, ada public figure nih Bu yang juga menyalahgunakan narkoba, backgroundnya juga ibu rumah tangga. Ini menyalahgunakan narkoba bersama suami nih Bu. Dan kasus lain juga terjadi di Palembang dan di Samarinda ini. Kasus penganiayaan anak nih Bu, ternyata orang tuanya atau ibunya ini adalah penyalahguna narkoba. Nah, kalau kasus ini terus terjadi ini kan dikhawatirkan akan mengganggu pola asuh anak ya Bu dan perkembangan anak ke depannya, apalagi ibu ini adalah sekolah pertama bagi anak. Betul. Nah, lanjut ke pertanyaan aja nih Bu. Oke. Selama ibu menjadi psikiater nih Bu atau dokter di Balai Besar Rehabilitasi ini, seberapa banyak sih Bu pasien dari background ibu rumah tangga sebagai penyalahguna narkoba? Iya ya. Jadi kita mau bicara tentang ibu rumah tangga Iya, ya. ini, Bu. Tapi basicnya dia adalah perempuan nih. Kita bicara perempuan. Nah kalau klien perempuan yang direhab di Balai Besar memang jumlahnya dibanding laki-laki itu sangat sedikit ya. Masih sedikit. Sangat sedikit. Tapi kita tidak bisa menjadikan itu sebagai patokan jumlah penyalahguna perempuan ya, karena memang perempuan yang mengakses layanan rehabilitasi itu sangat sedikit dimanapun gitu, karena banyak tantangannya untuk mengakses layanan rehabilitasi. Mungkin nanti kita bisa bicara itu. Tapi seberapa banyak ya ibu rumah tangga, ya cukup banyak, karena sebagian besar mereka nggak ada pekerjaan juga gitu ya. Murni ibu rumah tangga ya Bu? Murni ya, bukan wanita bekerja. Jadi murni ibu rumah tangga. Tadi juga prevalensinya tinggi ya. Iya. Nah prevalensi itu kan lebih ke survei ke masyarakat Iya. gitu ya. Jadi mungkin memang angkanya bisa lebih representatif dibandingkan dengan yang datang ke tempat rehab gitu. Yang udah pernah datang ke tempat rehab nih Bu, biasanya faktor pemicu ibu rumah tangga ini apa sih Bu menyalahgunakan narkobanya? Ya, kalau kita mau bicara penyalahgunaan narkoba di perempuan ya, saya bicara dulu secara umum nih perempuan. Ada perbedaan nih antara perempuan dengan laki-laki ya. Iya. Yang pertama faktor hormonal. Secara Gitu ya, faktor hormonal. Kalau perempuan kita tahu ya, ini kan kita sama-sama perempuan Iya. nih, pendengar di sana juga banyak Sobat nih, Smart sama-sama cewek nih Bu. Sobat Smart Iya. perempuan juga Perempuan. banyak. Nah, kita tahu tiap bulan kita mengalami siklus menstruasi, Iya. dan di situ ada terjadi perubahan hormon yang cukup signifikan nih, terasa baik bagi perasaan kita ya, secara emosi, dan itu sangat berperan juga mempengaruhi gitu. Kemudian perempuan juga melahirkan gitu ya. Nah, saat melahirkan juga terjadi perubahan hormon yang cukup signifikan, dan Iya. itu nanti akan berperan pada gangguan mental juga. Ada beberapa yang menjadi gangguan mental. Nah, kemudian sebagian besar kalau perempuan itu, dia itu mengenal narkoba itu biasanya dari pasangan. Oh malah dari suami ya Bu? Belum tentu suami. Pasangan ya berarti, Ya, orang terdekat. jadi orang-orang terdekat, bisa pasangan, bisa teman, bisa keluarga nih. Keluarga, apakah saudaranya atau mungkin ya orang tuanya gitu. Jadi kebanyakan perempuan itu dari relation, dia mengenal narkoba gitu. Dan ada faktor-faktor lainnya juga ya, kalau pada ibu rumah tangga nih. Nah, kita spesifik ke ibu rumah tangga, ada kejenuhan dari pekerjaan setiap hari ya, Rutinitas itu ya Bu. rutinitas, terus beban kerja dan tanggung jawab. Iya. Karena kan kita tahu ya, di budaya kita nih, budaya kalau bicara sosiokultural, anak itu kayak lebih
tanggung jawabnya ibu nih. Iya. Ya nanti gimana anaknya bandel kok, atau anaknya nilainya jelek di Iya. sekolah. Ini gimana sih ibunya yang ngebesarinnya gitu Iya. ya. Jadi kayak Beban peran perannya. gender gitu ya, peran perempuan juga sangat berpengaruh di situ. Jadi menjadi stres kehidupan dari seorang ibu rumah tangga gitu. Berarti faktor internal itu lebih ke hormonal itu sangat berpengaruh sekali ya, Bu? Tentu berpengaruh Kalau gitu. faktor eksternalnya ada nggak sih, Bu, selain hormonalnya itu tadi? Ya eksternal tadi dari stres kehidupan ya, dari lingkungannya, beban kerjanya. Meskipun kalau ibu rumah tangga tuh beban kerjanya tuh berat juga loh ya kan. Iya, itu kadang yang tidak disadari sih, Bu, yang sama Ya, masyarakat dianggap sepele gitu loh, Bu. dibilang nggak kerja gitu ya. Iya, Padahal ibu rumah heeh. tangga itu merupakan satu profesi ya Iya, kan, yang iya, dari bangun pagi sampai malam dia harus bekerja gitu iya. ya, harus bekerja mengasuh anak. Kemudian kalau suaminya pulang, dia juga harus mengurus kan segala keperluan Kebutuhannya. dari suami seperti itu. Melihat, yang diceritakan tadi nih, Bu, sebenarnya kalau gangguan kesehatan mental ini ada pengaruhnya nggak sih atau keterkaitan nih, Bu? Biasanya kan orang bilangnya lemah iman atau imannya lemah, itu benar nggak sih, Bu, sebenarnya? Istilah itu gitu loh, Bu, kita sering Iya dengar ya, banget. banyak tuh ya ketika orang pakai narkoba Mhm, atau mengalami gangguan mental dibilang, "Ah, kamu kurang doa," gitu ya. iya, heeh. Itu kalimat yang paling paling sering. Ya padahal iman itu penting ya, tapi bukan itu satu-satunya penyebab seseorang menggunakan narkoba atau mengalami gangguan mental gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa ada faktor genetik Wah, ada gitu faktor ya, genetik. ada faktor genetik, kerentanan genetik yang diturunkan sehingga seseorang mengalami kecanduan narkoba atau mengalami gangguan mental. Oh, itu Jadi itu sangat berpengaruh ya, Bu? sangat tentu. Jadi udah ada bibitnya lah ya, udah ada genetiknya. Dan ketika dia mendapat stres kehidupan, Mhm, lingkungan, iya. tekanan hidup dan dia tidak mampu mengatasinya, nggak punya keterampilan untuk mengatasi itu, maka dia mungkin mengalami satu gangguan mental atau menjadi ketergantungan narkoba gitu. Oh, gitu. Jadi iman itu penting ya, karena itu merupakan salah satu faktor protektif ya, menguatkan kita untuk tidak terjerumus atau tidak mengalami gangguan mental. Tapi itu bukan satu-satunya gitu. Oke. Berarti, nggak satu-satunya faktor ya, Bu, masalah Betul. keimanan ini karena ada tadi faktor genetik ya, Bu? Faktor genetik dan lingkungannya. Lingkungannya, oke. Ada nggak sih, Bu, cara deteksi dini nih, Bu, untuk, Hmm. gangguan kesehatan mental ini ada nggak cara deteksinya? Biar kita tuh waspada, biar bisa mengenali nih, kalau misalnya saya Oke. nih, Bu, kadang kalau misalnya agak marah nih sama suami, Hmm. dampaknya kena ke anak nih, Bu, jadi gampang marah juga ke anak. Nah, Oh, itu jadi ada nggak sih, emosian Bu, ya. untuk deteksi dininya itu seperti apa? Iya. Jadi kalau kita mau mengenali gejala-gejala gangguan Mhm, mental, di awal-awal itu pastinya ada kayak perubahan suasana perasaan ya, perubahan suasana perasaan. Misalnya jadi sedih berkepanjangan, kok sedih mmm, terus gitu ya, terus atau kayak kehilangan minat mau melakukan aktivitas yang biasanya kita semangat gitu. Terus ada perubahan pola tidur. Nah, oh, bisa jadi tidur melulu atau bisa nggak bisa tidur? susah Oh, tidur susah gitu. tidur, Sama ada oke. perubahan pola makan. Jadi bisa nggak nafsu makan, nggak mau makan atau jadinya makan terus. Oh, gitu ya, Bu? Nah, nah pasti itu ada kaitannya sama nanti perubahan berat badan ya. Iya, Ada yang jadi kurus atau ada yang jadi lebih gemuk. gemuk sekali gitu. Kemudian nggak bisa konsentrasi, lalu mudah tersinggung gitu ya, sensitif. Padahal mungkin suami ngomong Biasa aja. apa biasa aja gitu ya, tapi kita mengartikannya menjadi lebih Positif. sensitif gitu ya. Mungkin itu ya tanda-tanda awal ya. Ketika tanda-tanda awal ini kan biasanya kalau kesehatan mental ini ada nggak sih, Bu, kategorinya kan ringan, sedang, berat itu. Kategori ringan itu yang seperti apa, sedang seperti apa, berat seperti apa sih, Bu? Iya, jadi sebenarnya gini, orang itu mengalami satu masalah kejiwaan ya, kayak tadi mungkin ada sulit tidur, ada kecemasan atau kesedihan. Tetapi selama dia mampu atau punya keterampilan untuk Mhm, mengatasi dan iya, mengelola gejala-gejala tersebut dan akhirnya dia bisa berfungsi lagi mhm, dengan baik, sebenarnya itu kita tidak bisa bilang, tidak mengatakan itu sebuah gangguan mental gitu ya. Karena itu sangat wajar tuh, misalnya suaminya nggak pulang-pulang gitu ya, pasti sedih, kecewa, cemas gitu. iya, Atau anaknya ada perbedaan pertumbuhan sama anak lain ya, iya, jadi membandingkan kemudian jadi muncul kecemasan, itu wajar gitu. Tapi selama dia punya skill atau keterampilan untuk mengatasi itu, sendiri ya, Bu? dia punya apa cara-caranya sendiri untuk mengobati perasaannya, nah itu bukan gangguan mental gitu. Tetapi ketika fungsi-fungsi dia sudah terganggu, Mhm, misalnya udah jadi
nggak bisa ngurus anak, udah nggak bisa masak, nggak bisa fokus, kurang nggak tidur-tidur, akhirnya dia nggak bisa juga mengurus rumah tangga itu, Terganggu ya, Bu? fungsi dia sebagai ibu rumah tangga terganggu. Nah, itu yang baru kita katakan gangguan mental gitu ya. Kalau dia udah sampai terjadi perubahan persepsi, misalnya nggak ada suara tapi dia dengar ada suara Iya, gitu ya, atau nggak ada orang dia lihat ada bayangan, nah itu halusinasi, nah itu udah menjadi gangguan mental yang berat gitu. betul. Berarti ketika, sobat smart semuanya sudah dalam kondisi seperti ini, harus datang ke tenaga profesional nggak sih, Bu? Harus datang ke psikolog atau psikiater itu? Pastinya. Nah, ketika kita mengalami satu beban atau tekanan atau Mhm. stres dalam hidup, kemudian kita rasa kita nggak mampu nih mengatasi ya, misalnya saya kalau sedih biasanya saya nonton film Iya, gitu heeh. ya. Saya kalau sedih saya nonton denger musik atau saya jalan-jalan shopping gitu. Biasanya oke, tapi kok ini nggak oke gitu ya. Kok masih sedih, kok masih cemas. Nah, sebaiknya dari awal udah mencari bantuan profesional ya, bisa ke konselor gitu, atau mungkin kan di biasanya mungkin di tempat-tempat ibadah tuh ada ya. Oh, iya, heeh. Heeh, ya kayak konselor gitu, Buat konsultasi ya, Bu? konsultasi atau sharing curhat sama teman deket, Mhm. atau ya ke bantuan profesional ya psikolog atau psikiater. Dari awal udah harus langsung gitu. Iya. Tapi, ini nggak sih, Bu, kesehatan mental ibu ini terbentuk karena support system tuh juga pengaruh nggak sih, Bu, terhadap kesehatan mental ibu ini? Ya pasti ya, pasti support system itu sangat penting. Bagaimana peranan suami gitu ya, peranan sekitar misalnya orang tua atau mertua gitu ya. Nah, itu sangat-sangat Itu dramanya berperan. panjang sih, Bu, itu. Bener. Iya, karena saya juga ibu rumah tangga dan wanita pekerja, jadi Iya. juga mengalami gitu ya. Siapapun yang berumah tangga pasti Iya, mengalami. mengalami itu. Jadi sama suami harus punya komunikasi yang baik tuh. Kalau komunikasi dengan pasangan itu nggak baik ya, itu nanti dia akan menjadi faktor resiko gitu ya, mengalami satu gangguan atau masalah-masalah mental gitu. Eee, iya, apalagi kalau kita melihat kasus-kasus di tahun 2021 ya, Bu, ada kasus, ibu yang membunuh anaknya nih, Bu, karena gangguan kesehatan mental. Mhm. Itu mungkin karena support system-nya yang nggak bagus nih ya, Bu. Nah, ada nggak sih, Bu, cara ketika kita dalam kondisi nggak selalu nih dalam support system yang bagus nih, Bu, kadang dukungan dari lingkungan sekitar nih juga nggak baik gitu. Ada nggak, Bu, cara untuk kita itu bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri nih, nggak harus bergantung kepada orang lain? Karena kita kalau bergantung kepada orang lain pasti ekspektasi, ketika nggak sesuai ekspektasi kecewa gitu kan, Bu. Benar. Nah, kalau bisa menciptakan sendiri kenapa enggak gitu, ada nggak sih, Ya. Bu, caranya? Ya harus ada. Harus ya, Bu? Harus ada. Jadi siapapun kita ya, baik kita ibu rumah tangga ataupun bapak rumah tangga atau Iya. bapak siapapun individu gitu ya, Iya. itu harus punya cara membahagiakan diri gitu ya. Itu yang tadi disebut keterampilan dalam hidup ya, skill mengelola perasaan. Jadi tapi saya nggak bisa bilang satu cara berlaku sama untuk semua orang, karena tiap orang punya perbedaan minat, perbedaan karakter ya. Iya. Jadi setiap orang akan menemukan caranya sendiri gitu. Tapi ada beberapa hal sih memang yang perlu dilakukan sama ibu-ibu rumah tangga untuk mengelola suasana perasaannya gitu. Misalnya Iya. bangun pagi pasti nyiapin Sarapan nih. sarapan gitu ya. Terus anak sekolah, terus paling dia punya waktu sebentar karena dia harus bersih-bersih rumah dan lain-lain gitu. Nah, dia harus coba ganti rutinitas itu. Jadi Senin sampai Jumat oke kayak gitu, tapi Sabtu Minggu beda gitu Oh, ya. itu juga bisa ini ya, Bu? Ya, jadi merubah rutinitas gitu ya. Mungkin yang makan di rumah jadinya makan di luar sama suami sama anak gitu. Bu, ada nggak sih, Bu, gangguan kesehatan mental ini yang paling sering dialami oleh ibu rumah tangga? Misalnya kalau sekarang kita lihat itu kan di selebgram nih, Bu, ibu-ibu muda ini banyak yang misalnya terkena bipolar dan dia tuh mendeklar nih di sosial medianya, saya kena penyakit ini nih. Nah, apakah itu juga termasuk salah satu penyakit-penyakit yang paling banyak dialami oleh ibu rumah tangga gitu? Lagi hits nih ya bipolar ya, karena kemarin ada salah satu public figure ya yang katanya di Amerika ya. Iya, hilang itu, Bu. Hilang. Nah, jadi kalau dari penelitian saya belum lihat sih kalau spesifik ibu rumah tangga ya. Tapi kalau perempuan secara umum kecenderungannya untuk mengalami gangguan mental itu paling sering adalah depresi, cemas, gitu ya, depresi dan cemas. Gangguan cemas itu khususnya gangguan panik dan gangguan cemas menyeluruh. Dan itu angkanya hampir ya 2 kali lipat dibanding laki-laki gitu. Nah, kalau kita lihat pasien-pasien narkoba juga itu mengalami gangguan
penyerta kejiwaan. Jadi memang selain ada gangguan ketergantungan narkoba, memang dia punya gangguan mentalnya. Bawaan dulu ya Bu? Ya, dia mengalami 2 gangguan secara bersama-sama gitu ya, ada cemasnya atau depresinya. Lalu ada juga ya gangguan mood, bipolar juga cukup sering terjadi pada perempuan. Dan satu lagi nih, wah ini banyak nih perempuan, gangguan kepribadian ambang. Apa itu Bu? Jadi borderline personality itu. Gangguan kepribadian itu kan suatu ciri yang terbentuk ya karena pola asuh dari masa kecil Itu sampai pengaruh ya dengan Bu? dia dewasa. Jadi bagaimana dia dibentuk gitu ya dari kecil sampai usia 18 tahun, akhirnya dia menjadi satu kepribadian. Dan kalau kepribadiannya itu jadi citra dirinya yang kurang baik terbentuk, sehingga dia selalu merasa akan ditinggalkan orang lain, merasa kayak mau diabaikan, merasa kosong, dan akhirnya emosinya tidak stabil. Iya. Dan perilaku yang paling sering terlihat adalah ciri-cirinya menyiksa atau menyakiti diri. Oh itu ciri-cirinya, salah satu cirinya ya Salah Bu? satu cirinya ya, tapi cukup sering nih. Seperti misalnya melakukan melukai diri di tangan, di lengan, menggores gitu ya dengan benda tajam seperti itu. Nah, itu juga cukup sering pada perempuan. Perempuan. Nah, gangguan kesehatan mental itu kan nggak bisa didiagnosa sendiri ya Bu? Maksudnya kita perlu datang ke tenaga profesional. Iya, benar sekali. Iya. Nah, khawatirnya nih Bu, kadang karena selebgram atau public figure sering itu kan kadang kita ada cirinya di kita nih, itu kita nggak bisa kan Bu langsung self diagnose sendiri. Iya, nggak bisa. Itu perlu pertemuan atau berapa kali pertemuan sih Bu untuk tahu diagnosis itu? Iya, jadi jangan sekali-sekali gitu ya, jangan pernah melakukan self diagnosis. Karena untuk proses diagnosis itu tidak semudah tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Perlu Jadi proses ya Bu? perlu pemeriksaan secara mendalam gitu ya yang dilakukan oleh seorang psikiater. Nah, seringkali memang gitu baca googling gitu ya, browsing, baca, oh nih kayaknya saya nih, oh saya nggak bisa tidur nih, oh saya juga nih suka marah-marah nih gitu, oh langsung saya bipolar. Nah, belum tentu seperti itu karena ada banyak sekali ciri kriteria yang harus kita temukan pada seseorang dengan gangguan mental tertentu itu ya. Jadi segera mencari bantuan profesional. Kadang-kadang sekarang ada ini ya aplikasi telehealth ya. Nah, aplikasi telehealth yang konsultasi begitu. Secara online itu ya Bu? Tetapi kalau psikolognya atau psikiaternya merasa ini perlu didiagnosis lebih detail, dia akan menyarankan untuk datang langsung tatap muka gitu. Tapi telehealth itu membantu Bu sebenarnya untuk Pastinya, sementara? ya pastinya. Pasti itu sangat membantu karena stigma di Indonesia ini cukup kuat untuk seseorang mendatangi seorang profesional kejiwaan ya. Jadi stigmanya wah jangan-jangan disangka gila gitu ya. Jadi itu yang membuat seseorang tuh agak sungkan. Nah, dengan adanya telehealth dia bisa berkonsultasi via chat atau email ya gitu atau video conference. Oke, jadi banyak faktor sekali ya Bu yang membentuk kesehatan mental Ibu ini ya Bu? Betul. Ada internal, secara eksternal seperti itu. Nah, caranya ada nggak sih Bu cara biar ibu-ibu rumah tangga ini tahu, saya tuh pernah membaca nih Bu, kalau untuk salah satu self love atau self care-nya itu melakukan yang namanya journaling. Kayak itu loh Bu katanya, jurnal bersyukur. Itu juga membantu nggak sih Bu cara-cara seperti itu? Pasti. Kalau misalnya ada artikel-artikel tentang bagaimana cara-cara mengatasi suasana perasaan, itu diikutin aja karena betul itu ya. Misalnya kayak relaksasi, bikin jurnal. Kadang journaling itu sangat berperan bagi orang yang introvert ya. Jadi dia nggak bisa curhat sama siapapun gitu. Padahal curhat itu kan suatu bentuk terapi juga loh, ventilasi ya. Jadi mengeluarkan isi hati gitu ya. Dan itu membuat lega meskipun orang yang kita curhatin nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, pada orang introvert itu sangat berpengaruh tuh dia dengan membuat jurnal, membuat diary, catatan. Karena itu mengeluarkan sampah-sampah di dalam hatinya supaya lebih lega gitu ya, dan itu sangat membantu gitu. Oke. Tadi menarik Bu, tadi yang katanya ada masalah borderline itu kan pengaruh masa lalu nih Bu. Ya. Seberapa pengaruhnya nih Bu? Nanti kan kalau misalnya khawatirnya nih Bu, ketika ibu-ibu mengalami gangguan kesehatan mental, otomatis juga akan bisa nggak sih itu juga berkelanjutan terhadap anak seperti itu? Iya, betul. Sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi ibu yang mengalami gangguan mental pasti akan berpengaruh terhadap pola asuh yang diberikan kepada anaknya. Nah, jadi harus cepat-cepat ditangani gitu. Karena misalnya dari anak bayi aja ketika ibu menyusui tapi tidak dengan
sepenuh hadir seutuhnya untuk menyusui bayinya, artinya pikirannya kemana-mana sampai mungkin bayinya terlepas ya dari payudara ibunya. Nah itu udah berpengaruh tuh sama bayinya nanti ke masa dewasanya gitu ya. Karena proses pembentukan keutuhan mental seseorang tuh mulai dari dia lahir. Misalnya anak bayinya udah nangis-nangis gitu ya, terus nggak segera diangkat dipeluk sama ibunya, itu pun akan berpengaruh terhadap nanti anak itu di masa dewasa. Jadi tentu saja kalau ibunya mengalami gangguan mental sehingga dia tidak bisa berfungsi dengan baik untuk mengasuh anak, akan berpengaruh pada perkembangan mental anaknya. Gitu. Masalah menyusui aja bisa berpengaruh ya Bu. Betul. Apalagi untuk saya ibu bekerja nih Bu. Waktu anak saya kecil itu kan kita lebih seringnya pumping nih Bu. Dan ngasih ke anak itu kan lewat bantuan misal botol susu atau seperti apa. Ada nggak sih Bu cara nih, kalau saya merasa seperti hutang budi nih Bu sama anak karena kurang touch-nya mungkin ya Bu dengan anak. Ada nggak sih Bu cara untuk saya mengembalikan paling enggak waktu yang hilang itu bisa dikembalikan, itu ada nggak sih Bu? Ya. Kan misalnya ibu bekerja, nah ini kan beda hal ya. Kalau ibu bekerja dia punya sebagian waktu di luar rumah. Nah tapi tentu ada di rumah juga ada dong, dan ada weekend juga yang dia tidak bekerja. Nah disitulah harus quality time gitu sama anaknya. Harus benar. Jadi kalau bekerja ya bekerja, kalau di rumah ya di rumah, jangan bekerja lagi. Kadang-kadang soalnya bawa PR kantor ke rumah. Nah, multitasking itu loh Bu yang kadang. Nah nih multitasking nih gimana nih? Kalau multitasking itu tidak mungkin fokus pada beberapa hal gitu ya. Kayak misalnya kita sekarang kan lagi zaman virtual tuh ya, Zoom meeting. Terus sambil Zoom kita sambil ngerjain yang lain. Itu tidak akan fokus pada keduanya. Pasti split gitu ya. Jadi di sana berapa persen, di sana berapa persen, dan pada anak itu tidak bisa seperti itu. Jadi sambil nyusuin, sambil WA bales chat kantor, urusan kantor. Itu juga berpengaruh gitu, karena kita harus hadir seutuhnya untuk anak itu gitu. Oh gitu ya Bu. Iya. Oke. Sebagai penutup nih Bu, ada tips-tips nggak sih buat ibu-ibu di luar sana atau sobat smart semuanya agar tetap terjaga kesehatan mentalnya gitu Bu? Ya. Pasti tadi udah disinggung ya tentang self care ya. Kita harus merawat diri kita, menjaga kesehatan fisik dan batin kita ya. Secara fisik tentu harus istirahat cukup gitu ya, harus istirahat cukup. Nah mungkin ibu-ibu rumah tangga yang baru punya bayi, anaknya rewel gitu ya, nah pas anaknya tidur kita harus tidur juga gitu, jadi punya kualitas tidur yang baik. Terus makanan bergizi, terus harus punya me time. Nah itu penting tuh ya, me time. Jadi mungkin bergantian sama suami ketika suami lagi libur atau apa ya, pergi ke salon, spa. Itu nggak apa-apa ya Bu? Boleh banget dong. Bukan nggak apa-apa, itu wajib itu. Nanti takutnya dibilang ih anaknya ditinggal tega gitu loh Bu yang sering. Jadi itu kan harus ada pembagian tugas ya sama pasangan, karena itu kan anak bersama ya, bukan anaknya ibu saja. Jadi harus ada ya itu komunikasi sih kuncinya sama suami. Mengkomunikasikan apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan untuk juga menjaga kesehatan mental gitu ya. Tapi bukan berarti tiap hari pergi spa ya. Boros ya. Bu. Jadi pada waktu-waktu tertentu dijadwalkan, sebulan misalnya sebulan 2 kali atau sebulan sekali ada waktu perawatan diri. Nah, itu dibicarakan dengan pasangan ya Bu? Harus harus dibicarakan gitu. Oh iya Bu, me time itu juga olahraga penting kan Bu untuk menjaga kesehatan mental? Itu kan tidak hanya berpengaruh terhadap fisik ya Bu, tapi juga kesehatan jiwa ya Bu. Iya, olahraga. Saya kira olahraga itu suatu aktivitas rutin ya yang harus dilakukan gitu. Ternyata menarik sekali ya Bu pembahasan kita kali ini. Ternyata peran menjadi ibu rumah tangga itu sangat berat sekali ya Bu, sehingga rentan terhadap penyakit kesehatan mental. Banyak faktor nih yang ternyata membuat ibu-ibu ini menjadi sangat rentan terhadap kesehatan mental, bisa secara hormonal, internal, eksternalnya seperti itu ya Bu. Dan banyak ciri nih orang ibu-ibu yang terkena gangguan kesehatan mental itu harus segera disadari. Kalau memang tidak bisa nih ya Bu diselesaikan secara sendiri, bisa datang ke tenaga profesional ya Bu, ke psikolog atau psikiater. Demikian Ibu sesi Rabu Bicara hari ini. Terima kasih kepada Dr. Elvina yang telah hadir di tengah kesibukan beliau sebagai dokter di Balai Besar, sudah hadir berbagi dengan kita. Dan jangan lupa kepada Sobat Smart semuanya, tetap jaga diri dan keluarga dari narkoba. War on drug, speed up, never let up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.